adik mahasiswa semuanya dari pertukaran mahasiswa merdeka adalah sebuah kebanggaan bagi saya juga sebagai salah satu dosen modul Nusantara. Gedung ini juga adalah kampus Universitas Mahasiswa Denpasar. Langsung di Jakarta. Yang pernah dari Jakarta kemudian bertugas di Bandung. Mungkin adik-adik belum pertemuan pertukaran mahasiswa merdeka di gedung MDA Provinsi Bali saya nyatakan dibuka. Saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Informasi tadi kemarin sudah berkunjung ke Desa Adat Kutuk, lihat LPD ya. Nah, LPD itu sektor keuangannya Desa Adat, LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Ya. Kemudian sekarang di sektor real kita sedang memakan BUPDA, Bago Usaha Paduan Desa Adat, pemerintahan negara ini. Ya. Kalau Desa Adat itu eksekutifnya, kalau lembar ini kan memasukkan idiom-idiom lokal ke dalam tulisan jurnalistik. Sebelumnya belum pernah ada karya jurnalistik, tulisan jurnalistik di Bali yang mengambil idiom-idiom lokal. Sehingga kemudian terminologi lokal Acara ini. Kedua, saya juga menyangkut saya kebetulan juga adalah pengurus di majelis ini. Selamat datang di Majelis Desa Adat Provinsi Bali. Ya, gedung ini kalau dicari dikaitkan dengan mahasiswa, Pak Rektor, ya, baru pertama kali dikunjungi oleh mahasiswa, tetapi yang mengunjungi adalah mahasiswa dari Sabang sampai Merauke. Artinya kembali mahasiswa Universitas Mahasiswa sendiri gitu kan. bambu saja dihias sudah sedemikian rupa. Satu kampung seperti lorong masuk gua kita itu begini. Kalau pas galungan dari lihat ini, kampung ini seperti ini, beragam sekali. Ini ibu-ibu busana menjijik ini bangkang ini. Ini keunikan. Daerah lain kalau di Jawa saya tahu itu ada grebeg namanya. Ya, grebeg ya. Ya. Nah, seperti itu. Ini lagi. Ini kalau aslinya ini cantik banget. Busananya saja beragam, kainnya beragam. Luar biasa. Bahwa di balik keberagaman itu kita masih bisa saling menjaga rasa persaudaraan, kekeluargaan, saling menghormati, saling menerima. Indonesia aslinya itu menurut saya sudah melampaui yang namanya toleransi. Kalau toleransi itu masih ada batas saja. Saya tidak merokok, Pak Madiwini merokok misalnya. Saya memang merokok, memang asli merokok. Saya asli tidak merokok. Tapi kalau Pak Madiwini merokok, saya berusaha untuk mentoleransi. Tetapi ketika Pak Madiwini seragam anak desa, semua anak desa. Bali juga dulu disuruh memilih. Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, itu desa harus didaftarkan. Bali ada dua, tadi desa adat dan desa. Nah, ketika diminta untuk mendaftarkan, Bali tidak mendaftarkan, tidak menentukan pilihan. Akhirnya Kementerian Dalam Negeri mendaftarkan desa. Nah, oleh karena itulah desa sampai saat ini di Bali tadi sudah disampaikan 636 itu mendapatkan alokasi APBD, APBN, APBD dapat gitu. Semuanya dapat. Sedangkan desa adat tidak dapat apa-apa. Tapi tidak apa-apa di Bali kita punya gubernur sekarang yang namanya Bapak Wayan Koster bersama Pak Wakil Gubernur Joko Sukawati
yang punya program penguatan adat, tradisi, seni, budaya di Bali. Salah satu penguatannya adalah di sana. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh gubernur sekarang? Melalui Itu ada warna, yang kedua ada wangsa, yang ketiga ada kasta. Yang di Bali lumrah itu ada dua, warna dan wangsa. Warna itu adalah profesionalitas. Jadi siapapun yang berprofesi tertentu maka dia masuk ke dalam 4 golongan warna itu. Jadi ada warna Brahmana, ada warna Ksatria, ada warna Waisya, ada warna Sudra. Brahmana itu berkaitan dengan kerohanian, pengetahuan. Arti kata Brahmana, dia yang memahami hakikat keberadaan dari Brahman. Brahman itu adalah yang Maha Tunggal, yang Maha Pencipta. Arti katanya Brahmana, ya. Ini wangsanya yang terbuka, jadi sifatnya kalau warna dia terbuka. Jadi siapapun berpindah profesi dia akan masuk di situ Ksatria. Ksatra itu dia melindungi alam ini, lingkungannya, alamnya gitu, itu melindungi, maka dia akan Ksatra. Ksatria dia maka itu berkaitan dengan fungsi pemerintahan, konteksnya sekarang ada militeran dan segala macam. Waisya dia yang memutar roda ekonomi. Sudra itu adalah yang bekerja. Dan memang bekerja, dia mendapat upah karena dia mendedikasikan waktu, pemikiran, dan di situ tenaganya, di situ untuk kaya tapi tak jadi. Coba BDN bisa juga. Ada yang ditanyain nggak? Nah, ada yang mau tanya nggak?
Oke, perkenalkan nama saya Yudi Hendrawan. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Mahasiswati bersama dengan Ibu Rus dan Bapak Adi mungkin yang sudah teman-teman. Saya di proyek film ini adalah sebagai pembina UKM multimedia. Teman-teman ada yang dari Bali sini? Ada ya? Berapa orang yang dari Bali sini? LO-nya. Wah, masa ada dari Bali sini? Wah, bohong kalian semua nih. LO-nya. Ada LO. Oh iya. Rata-rata dari Jawa semua. Luar Bali semua lah ya. Ada dari Papua ada. Hampir seluruh Indonesia, benar. Jadi fenomena mungkin teman-teman di luar Bali mungkin nggak tahu bahwa di Bali itu ternyata juga ada fenomena sosial yang namanya kasta, teman-teman. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu biasanya orang terkendala sama cinta itu karena agama, betul nggak? Ya kan? Agama atau agama ya kan? Agama atau biasanya apa namanya, uang, kekayaan, biasanya kan seperti itu. Nah, kalau di Bali nggak cuma agama, teman-teman. Kalau di Bali teman-teman tahu itu kita juga ada yang namanya kasta. Nah, di Bali itu ada sistem kasta. Mungkin kalau misalnya kalian punya teman orang Bali, tanya aja sama mereka, pernah ngalami gagal cinta karena kasta nggak? 90% pasti mengatakan pernah, termasuk saya. Oh iya, nah, karena memang itu fenomena sosial yang ada di Bali. Jadi ya kami nggak akan lepas dari itu. Jadi itu kenapa kami mengangkat tentang tema kasta, karena memang di Bali itu banyak sekali yang namanya putus cinta atau ya broken heart karena kasta. Nah, seperti itu. Jadi biar teman-teman yang luar Bali, mungkin teman-teman yang dari Bali udah tahu ya, atau sudah pernah mengalami. Itu teman-teman. Jadi itu sepenggal fenomena sosial yang kami hadapi di Bali. Jadi biar teman-teman juga yang dari luar Bali juga tahu bahwa fenomena di Bali itu tidak cuma agama dan finansial gitu, tapi kasta juga mengotak-ngotakkan kami. Tapi itu adalah bagian dari kultur kami di sini, kultur kami di Bali. Jadi biar teman-teman yang dari luar Bali bisa bercerita ke depannya bahwa di Bali itu ada fenomena sosial namanya kasta. Mungkin nanti ke depannya kalau misalnya teman-teman ada yang dari ilmu sosial gitu mau mengangkat tentang fenomena kasta ini, mungkin bisa. Jadi mungkin melakukan penelitian terhadap kasta dan mungkin status sosial atau segala macamnya bisa sekali. Oke, demikian teman-teman. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Saya kembalikan ke TL. Semua yang terjadi menyisakan luka, dan semua yang berakhir hapuskan cerita. Banget ya, tapi nggak juga kok. Ratu bahagia bersama Sate dan keluarga kecilnya. Ia berhasil membangun keluarga bahagia sesuai impiannya. Widya sekarang sukses menjadi wanita karir. Posisi terakhirnya jadi regional GM Telkomsel. Inyet sudah sukses dengan startup yang ia rintis bersama Ratu. Mereka berdua sukses berkat bantuan inkubator bisnis Unmas dan Pasar. Tiren sekarang jadi food blogger. Subscribernya udah hampir 2 juta di sosmed. Dan ia membangun digital media manajemen sendiri berkat ilmu digital marketing yang ia tekuni di Unmas. Nanda LO untuk ngebahas masing-masing. Dan di bis sudah disiapkan untuk makan sore ya. LO ya. Tetap jaga stamina. Besok masih ada perjalanan lagi. Istirahat yang cukup ya, supaya besok bisa istirahat. Baik, terima kasih untuk kesempatannya dari pihak Negara Alaya.